Rompo Bane, benar ya? Bane ya? Bane. Bane, ya. Kita juga sudah menerima surat pernyataan dari yang bersangkutan. Surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh kita Sekretariat Komisi 2. Jadi saya mau ngecek saja nama Iwan Rompobane, kemudian tempat datang lahir Powasa A, 19 Oktober 1976, betul ya? Sekarang jabatan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian bertempat tinggal di BTN Geraha Mega Gracia, ya, Blok G5, Kelurahan Matawai, Kecamatan Wiwawa, Kota Mendari lah, gitulah kira-kira ya. Benar ya? Benar ya? Wawa ya, Wawa, Kecamatan Wawa. Ini yang tahu Pak Hugua nih. Nanti habis ini yang nanya dari PDI kayaknya Pak Hugua ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu mengulangi terlalu panjang. Mungkin saudara sudah juga menerima ya tata tertib dan mekanisme pelaksanaan fit of properties ini. Saya persilakan nanti untuk menyampaikan visi dan misinya selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti saya persilakan ada 9 anggota yang mewakili 9 fraksi akan menyampaikan tanggapan dan nanti kemudian dijawab sekalian ditutup dan kita akhiri. Kami persilakan Saudara Iwan Rompobane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Bapak para Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yang sama saya hormati Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Iwan Rompobane dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri fit and proper test di hadapan Bapak-Bapak yang terhormat di forum yang terhormat ini. Sebuah kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara saya hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali saya hadir rapat bersama Bapak-Bapak Komisi 2. Sekiranya Allah menakdirkan saya menjadi salah satu komisioner KPU Republik Indonesia periode 2022-2027, maka arah kebijakan yang hendak diambil oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, inovatif, berkeadilan sosial, serta efektif dan efisien akan kita arahkan pada 5 fokus. Yang pertama yaitu penguatan regulasi. Ke depan KPU harus memastikan tidak ada lagi PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada lagi PKPU yang menimbulkan norma baru dan tidak ada lagi PKPU yang multitafsir dalam implementasinya di lapangan. Sekaligus mampu merespon semua dinamika tugas penyelenggaraan KPU yang semakin berat ke depan. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan. Ini untuk merespon SOTK baru KPU. Struktur organisasi dan tata kerja KPU yang baru, di mana ada beberapa organ di KPU yang baru saja dibentuk. Ini harus benar-benar melakukan penajaman fungsi sesuai dengan amanah dasar organ itu dibentuk. Seperti Pusdiklat maupun Pusdatin, sehingga tidak tumpang tindih dengan biro-biro yang selama ini ada. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan yaitu melakukan adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2014 banyak penyelenggara di jajaran bawah yang menjadi korban. Berdasarkan pengalaman kami, sependek pengalaman kami mengelola pemilihan di Sulawesi Tenggara, hal-hal yang paling krusial dan menyebabkan kelelahan badan ad hoc itu adalah pada saat
registrasi pemilih saat hadir di TPS dan pada saat pengadministrasian surat suara. Nah, dua hal ini sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7, maka harus dapat diadaptasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kemudian yang keempat, yaitu KPU ke depan harus melakukan open data. Ini amanah konstitusi, amanah undang-undang, Undang-Undang KIP 2008 dan Perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia, di mana posisi KPU yaitu membangun satu data untuk kepentingan demokrasi pemilu. Sehingga kemudian KPU menjadi satu-satunya sumber data. Transaksi data harus dilakukan secara elektronik, bukan seperti sekarang ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu KPU dalam melaksanakan tugasnya, sesungguhnya pemahaman saya adalah dalam konteks koordinasi konsultatif. Tidak ada yang instruktif. Yang instruktif hanya kepada jajarannya di bawah. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya dengan lembaga yang lain, dia harus koordinatif dan konsultatif. Hanya dalam aspek pengambilan keputusan, itulah KPU disebut mandiri. Ini harus saya sampaikan sejak awal. Kemudian untuk mencapai itu semua, saya menawarkan 3 pendekatan strategi. Yaitu yang pertama, kontinuitas. Ke depan kita akan memilah yang mana program-program KPU yang sudah baik untuk dilanjutkan, yang mana yang belum baik untuk kita cari di mana kekurangannya, dan yang mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, responsif. KPU ke depan harus mau banyak mendengar. Harus respon dengan setiap perkembangan dan dinamika yang ada di lingkup tugasnya. Sehingga menurut saya ke depan perlu dibangun atau diadakan sebuah badan khusus di KPU yang tugasnya merespon ini. Saya terus terang menyampaikan dalam wawancara dengan Pansel, saya memberi contoh satu lembaga kuasi negara yang menurut saya bagus seperti KPK. KPK punya juru bicara khusus untuk merespon semua dinamika sehingga tidak menimbulkan multitafsir di dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang ketiga, yaitu perencanaan di KPU harusnya top down dan bottom up, dikombinasikan. Sehingga dengan demikian, maka ke depan profil penyelenggara pemilu yang kita harapkan yaitu penyelenggara pemilu yang minimal punya 3 ciri. Yang pertama, dia harus punya loyalitas. Loyalitas kemana? Loyalitas ke undang-undang. Tidak bisa loyalitasnya terbagi kemana-mana. Harus clear 4 pilar kebangsaan orang-orang yang bekerja di KPU. Mau dia komisioner, mau dia sekretariat, ini harus clear. Mengapa? Karena core bisnis KPU adalah mengelola legitimasi. Legitimasi inilah yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok politik boleh memerintah orang lain dan kelompok politik lain atas dasar persetujuan orang yang diperintah. Kemudian yang kedua, karena KPU ini adalah unit pelayanan, maka dia harus komitmen pada pelayanan. Melayani siapa? Melayani yang pertama, tentu harus melayani pilar demokrasi. Yang kedua, melayani pemilih. Dan yang ketiga, melayani untuk kepentingan blueprint, pengembangan roadmap pemilu ke depan yang semakin lebih baik. Jadi tugas KPU periode 2022-2027 bukan hanya menyelenggarakan pemilu 2024, tapi harus memastikan pemilu 2029 lebih baik daripada pemilu-pemilu yang pernah ada. Kemudian yang berikutnya, ada konsistensi. Ada konsistensi di insan KPU, di lembaga KPU untuk terus melanjutkan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik untuk mengokohkan sistem presidensial. Ini yang menurut saya ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Iwan Rompo Bane. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu pimpinan dan Komisi Kedua DPR RI. Yang pertama yang mewakili dari fraksi PD Perjuangan.
Pak Hugo, ya jangan malu-malu Pak. Silakan Pak. Tapi tetap 3 menit, jangan mentang-mentang Ya. satu kampung lebih dari 3 menit. Saya kira Silakan Pak. kurang dari 3 menit. Ya, terima kasih atas izin Ketua Poksi saya dan juga Wakil Ketua Pak Jeniman. Izin Pak, mewakili fraksi. Pimpinan, maaf Ketua DPR, kawan-kawan dari Komisi 2, Bung Iwan Rompo. Pertama, saya bangga, Dinda. Anda dari Sulawesi Tenggara, saya juga dari Sulawesi Tenggara. Ya, ini baru setengah menit ini ya. Karena Anda duduk 14 besar, itu memberikan kebesaran nama Sulawesi Tenggara. Nah, mudah-mudahan yang di atas sana didengar oleh Pak Ketua dan Ketua Komisi, mudah-mudahan semua ini tergantung pada nasib. Lalu pertanyaan saya, Adinda tadi telah begitu banyak bicara tentang idealisme pemilu. Lalu berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata para komisioner juga itu punya keterbatasan dalam menghadapi tugas-tugasnya. Dinda tadi, Bung Iwan Rompo tadi mengatakan bahwa salah satu terobosan, dan menurut saya penyampaian Anda tadi itu lugas, sangat penuh dengan dinamika, pengalaman, dan menurut saya punya ciri tersendiri. Yang Anda tawarkan tadi adalah organ baru KPU, berkaitan dengan peningkatan kapasitas yang kira-kira pemilu 2019 kemarin, permasalahan yang paling mendasar itu 527 petugas KPPS itu meninggal dunia. Ini akibat dari kapasitas yang mungkin terbatas. Menurut Bung Iwan, coba jelaskan kepada kami bagaimana strategi peningkatan kapasitas itu. Sehingga apa yang Anda tawarkan tadi dengan organ baru itu mempunyai nilai untuk perbaikan pemilu-pemilu ke depan. Saya kira cukup sekian, hanya 2 menit, sisanya saya serahkan kepada pimpinan komisi. Iya. 1 menitnya saya mau mengatakan yang tentukan bukan hanya atas, bawah juga termasuk Bapak. Oke, atas bawah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hugua. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Golkar. Silakan Ibu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anggota baru ya. Ya, pergi orang lama. Kita baru Iya. masih cinta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati dan segenap Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Iwan Rompobai yang saya hormati. Tadi saya mengapresiasi paparan dari Bapak yang tidak jauh-jauh dari koridor, yang on the track, luar biasa. Ternyata di pinggir sana banyak orang-orang pandai gitu. Alhamdulillah saya mengapresiasi itu. Mudah-mudahan nanti ada keterwakilan dari pesisir, kata Pak Hugua tadi itu. Bagaimana Pak agar hak-hak konstitusional warga negara terpenuhi, yang selama ini ada data pemilih yang sering kali terjadi kendala atau penyakit laten yang terus-menerus berulang setiap penyelenggaraan pemilu. Agar jangan terjadi lagi seperti yang terdahulu, sedapat mungkin kita atau Bapak minimalisir. Langkah apa yang akan Bapak lakukan apabila nanti terpilih menjadi salah satu komisi KPU yang akuntabel dan transparansi? Terima kasih Bapak, itu mungkin satu ya pertanyaan. Pak Trusun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Teti Roningsi. Mic-nya matiin dulu. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Iwan yang saya hormati,
tadi Bapak sampaikan seandainya Bapak terpilih jadi salah satu komisioner KPU akan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, inovatif, berkeadilan sosial, serta efektif dan efisien, yaitu dengan akan mengambil langkah kebijakan yang diterapkan pada 5 poin. Salah satunya adalah strategi pelaksanaan, Pak, di mana di sana Bapak tadi sampaikan kontinuitas. Nah, perihal kontinuitas ini, Pak, tadi Bapak sampaikan adalah akan melanjutkan program-program yang sudah baik, yang sudah ada, dan akan melaksanakan terobosan-terobosan program-program untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis ini. Saya ingin contoh konkretnya, Pak, program-program selama ini dari yang sudah dilaksanakan KPU, kira-kira yang perlu dipertahankan apa? Kemudian terobosan-terobosan yang program yang perlu diperbaiki atau yang belum ada, kira-kira apa ya, Pak, contoh konkretnya ini? Termasuk juga perencanaan top down dan bottom up ini, barangkali bisa dijelaskan sedikit maksudnya seperti apa. Terima kasih pimpinan, sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Muhajirin. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Farhan. Terima kasih pimpinan. Baik, Pak Iwan, saya terkesan dengan penampilan Anda yang kelihatan gesit, langsing, dan saking pengen kebutnya sampai datang ke sini pakai sepatu lari. Keren ini pasti. Oh iya, nampak dari sini, Pak. Jadi kelihatan Pak Iwan ini pasti kebut ini. KPU berlari. Tapi sebelum berlari tentu ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah tidak hanya memperhatikan kepentingan para peserta pemilu, tetapi juga yang paling penting adalah memastikan hak konstitusional bagi para pemilih seluruh warga negara Indonesia ini. Nah, jadi bagaimana Anda bisa memastikan hal itu? Karena ada beberapa daerah yang memang secara geografis ataupun secara budaya tidak semuanya bisa melakukan atau memberikan hak pilihnya secara individu. Padahal kita percaya pada one man one vote. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana pandangan Anda terhadap afirmasi 30% anggota KPU adalah perempuan. Menurut Anda harus dilihat kapasitasnya dan kapabilitasnya kah, atau yang penting kita penuhi afirmasi tersebut? Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Farhan. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Izin Pak. Silakan. Nur Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih pimpinan, Pak Wakil Ketua DPR yang saya hormati, dan Bapak Ibu para anggota. Pak Iwan Rompo Bani, Sarjana Sosial Magister Sains. Singkat, padat, jelas, dan tegas. Suka sekali ya Pak. Bapak ini kan akan bekerja di level yang lebih tinggi, level nasional, dan Bapak punya pengalaman yang cukup banyak menjadi anggota KPU di Sulawesi Tenggara 2 periode Pak ya, 2 periode. Nah ini kan pasti kerumitan di tingkat nasional itu akan lebih tinggi. Kita tahu pada 2019 kemarin ada beberapa persoalan, tadi Bapak sudah sebutkan, misalnya soal kasus wafat, tadi Bapak sudah sebutkan dan sudah ditanyakan juga. Soal lain misalnya akurasi data pemilih tadi juga disebutkan, akurasi jumlah dan jenis logistik, distribusi logistik terlambat dan salah sasaran. Nah, banyak sekali Pak. Kalau misalnya itu di Sulawesi Tenggara yang lingkupnya lebih kecil, mungkin Bapak mungkin sudah punya pengalaman. Nah, level nasional ini seperti apa Pak? Apa upaya yang bisa dilakukan
untuk mengantisipasi persoalan ini dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Mungkin singkat itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Nur Huda. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak Iwan Upabane, saya langsung saja Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak akan melakukan penyederhanaan aturan dan memastikan bahwasanya pelaksanaan itu ada kepastian hukum. Pertanyaan saya sedikit Pak, bagaimana pendapat Bapak? Banyaknya PKPU yang membuat norma baru terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah Bapak setuju terhadap dengan hal ini atau tidak Pak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian selanjutnya mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pak Mardani dari tadi. Izin kapoksi dulu. Kasih Pak Ketua, pimpinan, Pak Wakil Ketua DPR, anggota yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ikut Pak Hugua menyebut Adinda karena usianya muda sekali, 76 ya. 76, tetapi di pengalamannya Adinda Iwan ini sudah menjadi anggota atau terlibat dalam Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 96. Berarti umurnya waktu itu masih 20 tahun. Luar biasa. Tahun 99 di Anfrel ya. Ini luar biasa. Terhadap data ini saya minta Adinda Iwan coba ceritakan perjalanan dari 96 diproyeksikan ke 2019. Apa bedanya? Dan apa pelajaran yang bisa diambil? Yang kedua, saya seperti Mbak Teti dan teman-teman yang lain, paparan Adinda Iwan ini sangat sistematis, kerangka dan prinsipnya jelas, tetapi saya nanya satu saja. Di antara keseluruhan, salah satu problem besar kita itu money politik. Apa programnya Adinda Iwan ya? Karena nanti pemilu 2024 ini diproyeksikan pemilu di masa pandemi, pemilu di masa resesi, pemilu di masa suksesi. Itu banyak sekali tuh, macam-macamnya tuh gitu loh. Musuh kita ini gitu loh. Apa programnya Adinda Iwan kalau terpilih? Saya doakan terpilih karena Sulawesi Tenggara ada perwakilan luar biasa dan kapasitas serta pengalamannya bagus. Apa program untuk mengatasi money politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardani. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Mohon izin. Siapa? Pak Ibnu, Pak. Oh. Ini kalau nggak ada kapoksinya begini nih. Ya kan? Enggak. Begitu kapoksinya nggak ada yang minta izin dan nggak ada yang mengizinkan. Jadi hutan. Jadi Bu siapa Ibu Dian? Silakan Bu Dian. Saya udah minta izin sama senior. Terima kasih Mas Ibnu. Ketua terima kasih Pak Iwan Rampobane. Rompo Bane, selamat datang. Pak Iwan, saya mengamati tentang open data. Ya. Bagaimana Anda akan menjadikan portal KPU sumber akses publik data sebagai pada penyelenggaraan pemilu? Jadi kami sih hanya berharap pastikan kalau portal KPU ini bisa diakses. Tidak seperti tahun lalu, Pak. Jadi tahun lalu setiap kita buka server, itu pasti servernya down. Jadi saya juga nggak bisa lihat, nggak bisa pantau, mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan masyarakat juga, jadi masyarakat kan katanya sudah keterbukaan publik ya, masyarakat juga pengen memantau, tapi susah sekali. Jadi kalau kita buka nih, langsung server down. Nah, untuk selanjutnya,
kita hanya ingin memastikan kalau servernya nanti baik-baik saja. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sendiri main tunggal, Pak. Iya, main tunggal. Nanti kecapean nanti. Iya. Single fighter namanya, Pak. Kecapean nanti ini. Jadi Pak Iwan Rompobane, perwakilan dari Indonesia Timur ini, saya kira ini patut dihargai. Yang sudah disampaikan dan sudah kita semua simak semua. Saya sedikit aja barangkali, hanya 2-3 butir saja ingin penjelasan. Di pertemuan kita dengan beberapa pakar yang jadi narasumber di Komisi 2, selalu menyebutkan persoalan parlemen threshold. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Parlemen threshold dengan angka sekian persen. Barangkali mohon dijelaskan kepada kami ketika pakar mengatakan bila mana parlemen threshold itu terlalu tinggi, ini akan mengakibatkan banyak suara-suara sah masyarakat pemilih itu menjadi hilang dan terbuang. Dan potensi untuk itu bisa besar kalau parlemen threshold-nya terlalu besar diangkat dan disepakati. Mohon penjelasan tentang hal tersebut, makna keterbuangan suara pemilih secara sia-sia yang dikaitkan dengan kebesaran atau besaran angka parlemen threshold. Itu satu. Yang kedua, di sini Pak Iwan menjelaskan masalah penguatan kelembagaan. Ini menarik sekali karena adalah mustahil dalam sebuah organisasi kalau lembaganya tak berjalan baik dan tidak termanage dengan baik, itu akibat tujuan organisasi tidak akan tercapai. Di sini Bapak sebutkan soal penajaman fungsi organ baru yang telah dibentuk. Mohon penjelasan dari segmen yang Bapak sebutkan di sini. Ada organ baru barangkali di KPU dan silakan jelaskan kepada kami. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Ketua DPR, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, Saudara Iwan Rompobane, barusan tadi sudah kita sama-sama dengarkan tanggapan dari apa tadi yang saudara sampaikan. Tentu kami persilakan untuk menanggapinya kembali, ya kira-kira 10 menit, 15 menit. Kami silakan. Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Bapak anggota yang sama saya hormati, izinkan saya merespon pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu kepada saya. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Hugua, fraksi PDIP daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Kebetulan Sulawesi Tenggara hanya 1 dapil Pak Ketua. Jadi di KPU berdasarkan SOTK yang baru, dan saya kira itu juga persetujuan DPR RI melalui Komisi 2, itu ada beberapa organ baru yang dibentuk. Yang pertama, penambahan deputi atau adanya hadirnya deputi, kemudian peningkatan eselonisasi inspektur menjadi inspektur utama, kemudian pembentukan 2 badan yaitu Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, dan Pusat Data dan Informasi. Dalam konteks penajaman fungsi ini, selama ini, misalnya data pemilih dan aplikasi yang ada di KPU itu kan berada di Biro Perencanaan. Nah, dengan hadirnya Pusdatin, maka Pusdatin diberi tanggung jawab untuk mengurusi data pemilih dan aplikasi-aplikasi yang ada berserakan di KPU. Nah, ke depan menurut saya, ya, kita kan tahu ini problemnya data pemilih ini biasanya hanya 3. Orang meninggal masih ada di DPT, pemilih ganda, atau tidak terdaftar sama sekali. Nah, ke depan izin Bapak Ibu, ya, ada PKPU kita, PKPU nomor 6
tahun 2021 tentang daftar pemilih berkelanjutan. Ini menurut saya supaya dapat digunakan PKPU itu dibawa dalam rapat konsultasi dengan Komisi 2. Sehingga yang tiap bulan dikumpulkan KPU Kabupaten Kota per triwulan diplenokan oleh KPU Provinsi, data itu bisa berguna. Mengapa data itu tidak bisa digunakan? Karena undang-undang menyatakan ketika proses pemilu yang menjadi sumber dasar data pemilih itu adalah DP4 yang diserahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Nah, menurut saya ke depan karena sudah ada Pusdatin ini dicarikan cantolan atau payung hukumnya sehingga ini bisa digunakan untuk penyandingan dengan DP4 yang dari Kemendagri. Ini minimal ada level kesepahaman untuk menggunakan itu. Kalau kita lihat kolom-kolomnya ini kan kita tahu semua. Di satu kabupaten, bahkan di satu kecamatan kita tahu pemilih yang baru, yang pindah, yang meninggal kita tahu. Tetapi begitu datang siklus pemilihan atau pemilu ini tidak bisa dipakai. Karena undang-undangnya bilang harus dari DP4. Nah, PKPU 6 itu menurut saya kita bawa ke sini. Kita minta pandangan Komisi 2. Ini bagaimana supaya bisa digunakan untuk menghilangkan bengkalai-bengkalai yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Kemudian terkait aplikasi tadi. Aplikasi selama ini berserakan. Nah, ini ingin saya itu disatukan, Pak. Kita sudah banyak melihat ada sebuah aplikasi yang kita mau pesan makan di situ boleh, mau pesan apa boleh. Nah, di KPU itu idealnya ada satu aplikasi yang semuanya bisa begitu. Saya kasih satu contoh, misalnya begini. Saya kebetulan divisi teknis yang salah satu tugasnya membidangi PAW. Begitu ada PAW calon anggota DPRD, yang paling susah dipenuhi syaratnya oleh calon anggota DPRD itu adalah tanda terdaftar sebagai pemilih. Nah, PAW ini adalah kegiatan di akhir tahapan pemilu. Tidak ada kantor KPPS, tidak ada kantor PPS. Di mana mau ngambil itu? Ini biasanya yang menghambat, salah satu yang kecil-kecil itu. Nah, kalau ada aplikasi seperti itu, tinggal dimasukkan misalnya, kalau misalnya ada, kita tinggal masukkan NIK, keluar, kita terdaftar dari mana. Ini jadi bahan, ini salah satu contoh. Nah, ini dibuat ke Pusdatin. Kemudian Pusdiklat tadi kaitannya dengan banyaknya pertanyaan Pak Gua, banyaknya yang korban KPPS. Nah, ini Pusdiklat harus menyusun silabus pelatihan bagi semua penyelenggara pemilu. Bukan cuma penyelenggara pemilu teknis seperti komisioner atau KPPS, tetapi termasuk pegawai negeri yang bertugas di KPU. Harus diingat, pegawai KPU itu adalah pegawai vertikal. Tempat tugasnya seluruh Indonesia. Tidak bisa ada, izin saya harus menyampaikan ini. Anda pegawai KPU tidak mau dikasih pindah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Anda harus mau pindah, kita ini Indonesia. Ada yang mau tinggal di satu tempat aja. Minta maaf, bukan di tempat lain. Di tempat saya ada. Mau dipindahkan di satu kabupaten aja susah, setengah mati. Nggak bisa. Nah, sehingga harus menurut saya, dan ini saya sampaikan ke Pansel, Pusdiklat itu menyusun silabus misalnya. Selain tugas-tugas penjenjangan yang diatur oleh Kementerian PAN, misalnya penjenjangan untuk naik eselon dan sebagainya, tapi ada tugas khusus pemahaman kepada mereka bahwa Anda ini lain dari pegawai yang lain karena Anda mengelola legitimasi. Anda tidak mengelola proyek, Anda mengelola legitimasi. Karena itu kesetiaan Anda kepada bangsa ini harus di atas segala-galanya. Dan menurut saya itu harga mati. Kemudian dari Partai Golkar, bagaimana hak konstitusional ini bisa kita penuhi? Tentu KPU harus berupaya menjamin hak konstitusional warga negara untuk bisa dipenuhi. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada serangkaian langkah yang pernah dibuat KPU. Bahkan waktu pemilu 2019 ada GMHP, Gerakan Melindungi Hak Pilih. Nah, tetapi ini menurut saya ke depan harus lebih digiatkan, bukan dalam judul gerakan. Kalau gerakan itu menurut saya ini kan ya kebetulan ada gawenya saja begitu. Tetapi KPU kalau boleh, ya, kenapa tadi saya memulai dari PKPU nomor 6? Karena daftar
pemilih berkelanjutan ini bisa kita bawa. Kita bisa mendeteksi siapa pemilih baru. Pemilih baru dalam pemahaman KPU itu ada 2. Yang pertama yang baru menggunakan hak pilih umur 17 tahun. Yang kedua yaitu mereka yang pensiun dari Dinas TNI Polri. Ini kita tahu Pak. Yang meninggal kita tahu. Yang pindah domisili kita tahu. Tetapi begitu datang siklus pemilih, data ini tidak bisa dipakai karena panduannya DP4. Nah sekarang bagaimana kalau kita bawa ke sini, kita kasih link barang ini tanpa harus kita mengubah undang-undang. Kan kira-kira begitu. Kemudian kontinuitas Bapak dari Gerindra. Jadi di KPU ini misalnya begini Pak. Ini kita kemarin ada yang namanya Sirekap Bapak. Ini dari Situng, dari Sirekap. Ini saya lihat selalu hanya berubah versi, berubah pengembang. Nah, untuk memudahkan kerja kan yang menyebabkan tsunami kemarin ini Pak, kelelahan. Kelelahan kenapa? Kelelahan saat menerima pemilih, registrasi pemilih. Betul kita punya PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilu di masa bencana non alam pandemi Covid. Tapi itu hanya mengatur teknis prokesnya, teknis kerjanya bagaimana. Menurut saya untuk pemilu 2024 registrasi pemilih ini kalau boleh kita atur dari hulu ya. Kita robah surat keputusan KPU nomor 421 tentang pengelolaan logistik. Ada beberapa jenis formulir itu tidak boleh diadakan di KPU provinsi, diadakan di KPU kabupaten. Misalnya apa? Formulir C6, undangan memilih. Sehingga ketika C6 ini dari KPU kabupaten, maka C6 itu Pak, sudah bisa by name, by address. Minta maaf, misalnya Pahu Gua. Pahu Gua ini bisa langsung ditulis nama, langsung diserahkan oleh KPPS. Selama ini karena dicet di provinsi, pengadaan provinsi, hanya belangko Pak, di bawah. KPPS setengah mati nulis Pak, Pahu Gua, nicknya begini, alamat begini, belum mengedarnya. Di Jawa mungkin memang banyak pemilihnya. Tetapi dia satu gang Pak, satu TPS. Satu gang ini satu TPS. Kalau di Sulawesi Tenggara Pak, ada yang di darat, ada yang di laut Pak. Ini problem. Sehingga kalau dibawa ke bawah, dia bisa by name, by address, bahkan bisa dilengkapi dengan barcode atau hologram. Sehingga kemudian ketika datang di TPS, tinggal dipindai saja. Kan gampang ini aplikasinya di handphone, dipindai, langsung link Pak. Siapa pemilih yang datang. Jadi kalau ada pemilih yang 2 kali memilih, berarti yang nakal KPPS-nya. Orang-orang kayak begitu langsung kita selesaikan saja, tidak repot. Ini yang kemudian yang kedua, yang susah di pemungutan suara itu Pak, adalah pada pengadministrasian hasil perhitungan suara. Bukan menghitungnya. Mengadministrasikan. Saya bayangkan Pak, Sulawesi Tenggara itu selalu peserta DPD-nya paling banyak Pak. 2014 69 Pak anggota DPD-nya. Kemudian pada saat 2014 calon anggota DPD-nya 52 Pak. Kalau 52 semua mau diberikan ini manual. Ini bagaimana? Kapan selesainya? Nah sekarang kita bedah pengertian manual. Manual itu yang mana? Apakah yang ditulis tangan semuanya atau yang tanda tangannya yang basah? Kan begitu. Kalau misalnya ini kaitannya dengan kontinuitas. Sirekap itu Pak. Sirekap itu misalnya diambil gambarnya, kemudian dikirim dan itu dicetak di PPS Pak. Di PPS di tempat mesin cetak terus datang. Tinggal diperiksa dengan kesesuaian C hasil. Mohon maaf kalau saya ngangkat tangan begini Bapak. Tinggal diperiksa, oh sesuai dengan C hasil yang ada di tempel itu. Kemudian diteken Pak. Apakah itu juga bukan manual? Kemudian dibawa. Kan ini pertanyaan, tetapi ini ruang untuk diskusi. Tentu saja yang benar tafsirannya tentang undang-undang adalah yang membuat. Dalam hal ini DPR. Mohon maaf kalau saya salah. Tetapi menurut saya itu adalah cara mempermudah. Itu ya, itu ya. Ya, kemudian kaitan dengan perencanaan top down dan bottom up. Bapak, izin Bapak, saya hampir 8 tahun jadi anggota KPU provinsi. Selama ini 7 tahun Pak, kami di KPU provinsi hanya dikasih DIPA. Ini program nih yang sudah dibuat oleh KPU RI. Nanti Pak, saya tidak bohong ini Pak. Tahun 2022 ini KPU RI itu menurunkan
menurunkan. Rencana kita minta pagu anggaran ke Komisi 2 itu sekian begini. Programnya sudah ada, coba kalian isi sesuai dengan karakteristik wilayah. Nah menurut saya ini Pak, walaupun ini nanti mungkin tidak akan disauti 100% atau mungkin hanya disauti 20%, tetapi itu menimbulkan semangat ke bawah untuk memberikan kreasi, memberikan ide terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Itu Bapak. Kenapa menurut saya tidak perlu top down semua. Terkadang kita harus mendengar, dan KPU ke depan insya Allah kalau saya jadi Bapak, insya Allah harus mendengar, memutuskan. Oke, pada saat memutuskan 5 menit lagi. Ya baik. Kemudian yang terkait one man one vote Pak, yang pakai noken, ini kan putusan MK Pak. Ada daerah yang memang dibolehkan di Papua. Kalau itu menjadi keputusan MK, kita harus patuh sama hukum. Persetan dengan diskusi politik bahwa itu melanggar demokrasi. Saya tidak urus. Saya bicara sebagai KPU, kalau saya berbicara sebagai dosen mungkin lain Bapak. Kemudian dengan afirmasi perempuan, Pak Farhan, saya tidak bisa memberikan komentar tentang ini karena ini merupakan ranah Komisi 2. Tergantung Komisi 2. Mau afirmasi, mau tidak, apa itu terserah. Saya tidak bisa menilai itu. Kemudian upaya begini Bapak, kalau menyangkut logistik ya, prinsip logistik itu kan harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu gitu ya. Nah ini ada beberapa yang menurut saya memang harus tetap berada di KPU RI karena sudah masuk LPSE. Tetapi ada beberapa yang harus dipindahkan ke kabupaten. Dan ada beberapa yang bisa dicetak lebih awal. Yang harus tetap di KPU RI karena ini terkait standar. Dan untuk memudahkan pemeriksaan supaya jangan habis pemilu kantor KPU itu dimasuki pemeriksa semuanya. Seperti surat suara, kotak suara sudah LPSE dan itu standar, silakan di KPU RI. Tetapi yang formulir boleh dibawa. Tentu formulir yang tidak pakai hologram. Misalnya yang bisa dicetak lebih awal, formulir C2, keberatan. Ini kan bisa dibuat Pak. Karena itu dia belangko, keberatan saksi atau kejadian khusus itu bisa dibawa. Dan yang memastikan untuk tidak tertukar itu sebenarnya pada saat sortir dan pengepakan. Dan di Sulawesi Tenggara tidak pernah kami terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian dari Demokrat, kalau PKPU yang membuat norma baru, saya ada beberapa catatan Pak, tetapi sungguh saya tidak ingin itu, biar bagaimana posisi saya sekarang ini masih anggota KPU Provinsi. Tetapi kalau saya di sini, dalam posisi sebagai KPU RI saya bawa Pak, dan saya bisa sebutkan PKPU-nya. Ini nggak ada loh cantolannya di undang-undang nih. PKPU nomor 4 2021. Ini loh PKPU nomor 6 2021 nggak bisa dipakai ini. Saya bawa ke sini. Itu terserah. Ya kenapa? Karena KPU dalam melaksanakan tugasnya konsultatif dan koordinatif. Dalam pengambilan keputusan baru mandiri. Tapi sebelum mengambil keputusan dia harus banyak mendengar, harus banyak berkonsultasi untuk memilih mana yang terbaik. Kemudian 96 ke 2019 Pak Mardani memang ketika itu ya waktu pertama mendirikan KIP ya suasananya tentu tidak seperti sekarang. Kita mengalami perkembangan demokrasi yang sangat baik dan saya hadir di tempat ini juga karena perkembangan demokrasi yang baik yang saya kira diusung oleh semua rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu di Komisi 2. Terkait dengan money politics, sebenarnya kalau di Sulawesi Tenggara ya, sependek pengetahuan saya dari Sulawesi Tenggara yang dari kampung ini Pak, terkadang memang tidak bisa kita karena ada yang ingin memberi, ada juga yang tidak ingin memberi. Walaupun kadar memberinya, dan saya kira ini PR kita semua. Tetapi menurut saya PR terbesar KPU Republik Indonesia ke depan adalah mengelola polarisasi hasil pemilu. Sehingga KPU itu jangan hanya menyelenggarakan tahapan. KPU harus bertanggung jawab setelah pemilu. Jangan selama ini sukses pemilu hanya dianggap meningkatnya partisipasi. Tidak. Menurut saya harus ditambah Bapak. 1, semakin kurang pelanggaran. 2, semakin kurang kode etik di DKPP. Yang ketiga, polarisasi hasil setelah proses pemilu harus bisa dikelola. Kita ini bangsa yang besar. Kemudian yang Ibu Dian open data portal ini sebenarnya saya izin Ibu. Ini bisa kita wujudkan kalau Komisi 2 setuju. Ya karena semuanya butuh political will, political action Komisi 2. Jadi misalnya begini Bu, yang saya ingin menyebut dengan open data
yaitu kita satukan ini semua. Aplikasi dalam satu aplikasi, dan aplikasi itu jangan aplikasi tertutup, Bu. Selama ini aplikasi yang ada di KPU hanya bisa diakses secara tertutup, tidak bisa diakses oleh publik, kecuali yang punya password, misalnya Sipol, Silon. Bisakah Ibu akses? Tidak bisa. Tapi ke depan kita buka, seperti saya hanya akan menyebut produk nanti asli. Ada aplikasi kita ini, Bu, yang sekarang bagus. Kita mau pesan transportasi bisa, mau pesan makan bisa. Nah, ke depan kita harusnya juga bisa seperti itu KPU. Tetapi tentu memerlukan dukungan politik dari Komisi 2. Karena diregulasi di undang-undang menyatakan dalam hal tahapan pemilu harus konsultasi dengan Komisi 2. Nggak bisa ujuk-ujuk. Walaupun saya mau, kalau Bapak Ibu nggak mau, nggak bisa. Kira-kira kemudian terkait dengan parliament threshold, soal suara terbuang. Ya, kalau konsepnya Bapak memang kalau ada partai setelah pemilu kemudian dilakukan PT, dihitung yang cukup, tapi kan itu hanya berlaku di DPR RI, Bapak. Tidak berlaku untuk DPR provinsi dan kabupaten kota. Menurut saya itu sudah yang terbaik sekarang PT itu. Kenapa? Karena itu adalah pilihan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang ini kan ditunjuk oleh rakyat. Kalau pembuat undang-undang ini kita tidak percaya, terus siapa saya mau percaya? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Hugua sudah menceritakan banyak hal tentang Komisi 2 sama saya. Mic-nya tolong Pak Iwan. Ya, udah dikasih kisi-kisi sama Pak Hugua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan. Saya kira kita sudah bisa mengakhiri sesi ini, ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Iwan Rompo Bane, ya. Selamat dan sehat selalu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan Saudara Iwan Rompo Bane untuk bisa meninggalkan tempat ini. Lama ditatar Pak Hugua nih. Lama ditatar Pak Hugua. Saya lebih khawatir kalau orang itu mencalonkan diri, Pak. Kalah Pak Hugua bisa di dapilnya. Dan karena sudah terlalu matang, jadi saingan Pak Hugua di dapil. Nah, makanya Pak Hugua harus memaksakan dia terpilih. Kalau nggak terpilih dia nyalon jadi anggota DPR RI nanti. Kang Farhan udah mau meng-KTA kan tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Ketua DPR Pak Ludwig, yang tentu kita berterima kasih banyak. Dari siang sampai malam kita dikawal sama Pak Ludwig. Jadi Wakil Ketua Korpol Hukam yang bertanggung jawab terhadap ini. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Hari ini alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan satu hari 8 calon anggota KPU RI. Dan saya kira dari pagi sampai malam hari ini forum yang sangat terbuka, kita disaksikan oleh mungkin jutaan orang melalui berbagai media, terutama live di TV Parlemen, ya. Dan kita masih punya 2 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengumumkan saja bahwa di awal sesuai rencana kita setiap hari mulai jam 10 sampai jam 21. Tapi karena besok ada rapat paripurna dimulai jam 10, tentu kita besok akan ikut rapat paripurna dan kita mulai pukul 13.00. Konsekuensinya besok kita mundur sampai jam pukul 23.00. Sehingga hari Rabu kita bisa kembali masuk ke jadwal yang normal.
Oleh karena itu, izinkan saya men-scores itu nggak boleh lewat sehari ya? Boleh. Ini boleh dong. Boleh ya. Izinkan saya men-scores rapat kita sambung lagi besok sampai pukul 13.00. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.